Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Bersama dengan Allahku, aku dapat melompati batu. Nah, sebelum lanjut ke dalam renungan, marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil di kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30 yang berbunyi, "Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok." Nah, di sini yang dimaksud tembok di ayat 30 ini adalah masalah, teman-teman. Nah, di SMA ini kita sering kali menghadapi masalah. Lah, contoh masalah yang kita hadapi adalah remedi ulangan. Nah, kenapa bisa terjadi remedi ulangan? Nah, itu banyak aspeknya. Misalnya yang pertama adalah kurangnya belajar dan juga kurangnya persiapan juga. Ya sama aja lah, sama kurangnya belajar, sama mungkin kurangnya berdoa. Nah, semisal kalian sudah melakukan belajar sama berdoa tapi kok masih remedi, itu mungkin belajar dan doanya itu kurang ditambahin lagi. Nah, supaya lebih maksimal lagi dan gak remedi, mungkin dua-duanya itu lebih ditambahin lagi gitu. Nah, karena kan misalnya kita ini ya gak belajar, terus gak berdoa, tiba-tiba pengen minta nilai yang bagus, kan itu nggak mungkin itu loh. Nah, dan juga kalau kita cuman belajar terus tapi nggak berdoa, nggak minta Tuhan, juga nggak mungkin, karena sesungguhnya tanpa mengandalkan Tuhan itu susah gitu mau menghadapi masalah apapun itu. Nah, masalah itu kan mungkin beragam dan juga banyak lah bentuknya. Cuman yang pasti di ayat 30 ini kita diingatkan dengan kata-kata, "Dengan Allahku aku berani melompati tembok." Yang artinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan, teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu gitu loh apa yang kita butuhkan dalam masalah tersebut. Misalnya nih, kalau eh, remedi kan berarti ulangan-ulangan. Nah, sebelum ulangan itu teman-teman udah belajar 1 bulan sebelumnya, udah prepare gitu. Kayak misalnya aku harus belajar ini supaya nanti bisa jawab soal ini. Nah, pada hari harinya kalau teman-teman nggak berdoa atau cuman belajar aja, mungkin yang keluar itu nggak sesuai sama yang teman-teman pelajari. Jadi kan kayak misalnya banyak nih kasusnya, kayak aku udah belajar tapi kok soalnya nggak keluar ya kok. Nah, itu mungkin salah satu bentuk teman-teman itu kurang berdoa. Nah, semisalnya teman-teman berdoa dan juga belajar, terus teman-teman ini habis belajar besoknya itu ulangan, puji Tuhan yang tak pelajari ini kok keluar semua, dan teman-teman mulai bisa menjawab satu dan mendapatkan nilai yang maksimal dan gak remedi. Semisal teman-teman hari ini remedi, nggak apa-apa lah, maksudnya itu kan buat pembelajaran kita untuk kedepannya tuh lebih baik lagi gitu supaya nggak remedi. Mungkin dengan pembelajaran lagi lebih baik itu kayak misalnya aku harus prepare lagi 1 bulan sebelumnya ulangan, aku harus banyak-banyak belajar, entah belajar apalah yang kiranya, juga minta bimbingan Tuhan, doa supaya nanti mungkin yang dipelajari kita itu keluar gitu di ulangan-ulangan kedepannya. Nah, mungkin teman-teman juga punya masalah lain atau apapun lah. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pendem sendiri, teman-teman mengandalkan diri sendiri atau mau nyelesain sendiri, itu kayaknya kurang efektif gitu. Maksudnya susah gitu loh. Kayak malah muter-muter di situ-situ aja masalahnya, nggak selesai-selesai gitu kan. Mending kok kita punya masalah ataupun punya apa hal-hal yang kiranya bikin pikiran kita terganggu, itu kita itu berdoa gitu loh, minta sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Bahkan seringkali kalau saya itu pertandingan tuh yang saya minta itu bukan kayak, "Tuhan, apa aku mau menang pada hari ini, kiranya Tuhan sertai saya gini." Oke lah, kalau kalau doanya seperti itu sih nggak masalah. Cuman kadang-kadang kan ada yang doanya kalau cuman mau pertandingan aja, misalnya kayak pas pertandingan baru doa kayak gitu lah, itu yang salah. Doa seperti itu tuh kita
doain terus setiap malam sebelum pertandingan ataupun apapun lah. Setiap hari kita harus minta Tuhan gitu loh. Jangan pas maunya doang aja kita minta Tuhan buat penuhi keinginan kita. Nah, mungkin pada hari ini renungannya itu cuman itu aja, dan yang terpenting adalah apabila kita punya masalah, ingat kita harus selalu mengandalkan Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di hidup kita. Mungkin ini aja, sekian, terima kasih. Sebelum mengakhiri renungan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam bagian kitab suci yang berharga ini. Saat kami mempelajari sabda-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing, dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucap apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.